Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwa Ella Rahmawati akan mempresentasikan tema 11, yaitu tentang manajemen pengelolaan zakat dari masa ke masa. Yang pertama yaitu pengelolaan zakat pada masa sebelum kemerdekaan. Menurut Suratno, sejak Islam memasuki Indonesia, zakat, infak, dan sedekah merupakan sumber dana untuk pengembangan ajaran Islam dan juga merupakan perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah. Pemerintah kolonial Belanda khawatir dana tersebut akan digunakan untuk melawan mereka jika masalah zakat ini tidak diatur. Akhirnya, pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan untuk mengawasi pelaksanaan zakat dan fitrah. Pada era kolonial Belanda, dapat diartikan bahwa pengelolaan zakat cenderung dihalangi oleh pemerintah kolonial karena diduga untuk membiayai perjuangan untuk melawan pemerintah Belanda. Namun kemudian, akhirnya pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan sebuah peraturan yang dalam peraturan ini pemerintah Hindia Belanda tidak akan lagi mencampuri urusan pengelolaan zakat dan sepenuhnya pengelolaan zakat diserahkan kepada umat Islam. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah mulai ambil bagian dalam pengelolaan zakat. Hal itu ditandai dalam dibentuknya MIAI atau Majelis Islam ala Indonesia. Pada tahun 1943, MIAI membentuk Baitul Mal untuk mengorganisasikan pengelolaan zakat secara terkoordinasi. Badan ini dikepalai oleh ketua MIAI sendiri. Gerakan secara masif pun dilakukan, tetapi usaha mereka tidak sia-sia, sebab dalam jangka waktu yang singkat, hanya dalam beberapa bulan saja, Baitul Mal ini telah berhasil didirikan di beberapa kabupaten yang ada di Jawa. Tetapi kemudian kemajuan dari Baitul Mal ini menyebabkan Jepang khawatir akan adanya muncul gerakan anti-Jepang, sehingga pada bulan Oktober 1943 Jepang membubarkan MIAI. Dari pemaparan di atas, secara umum pengelolaan zakat ini sebelum kemerdekaan masih sangat lemah dan hanya berporos pada zakat fitrah. Penyebabnya yang pertama, pemahaman umat Islam yang belum utuh terhadap syarat zakat. Yang kedua, tingkat ekonomi umat Islam yang sangat rendah pada masa penjajahan. Selanjutnya yaitu tentang pengelolaan zakat pada masa kemerdekaan sampai Orde Baru. Pengelolaan zakat pada masa awal kemerdekaan tidak jauh berbeda dengan pada masa sebelum kemerdekaan. Periode ini berada dalam dua masa pemerintahan, yaitu masa Orde Lama dan masa Orde Baru. Pada masa ini, setelah kemerdekaan Indonesia, perkembangan zakat menjadi lebih maju. Meskipun negara Republik Indonesia tidak berdasarkan pada salah satu falsafah tertentu, namun falsafah negara kita dan UUD 1945 memberikan kemungkinan bagi pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pengelolaan zakat. Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, zakat kembali menjadi perhatian para ekonom dan ahli fikih bersama pemerintah dalam menyusun ekonomi Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat pada pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan kebebasan menjalankan syariat agama. Pengelolaan zakat dan regulasi pemerintah dalam masalah zakat sampai Orde Baru ini masih fokus kepada zakat fitrah. Basis yang banyak muncul di masyarakat juga hanya fokus dalam zakat fitrah. Masih sedikit yang bisa berprofesional mengurus zakat mal. Namun seiring dengan tingkat ekonomi umat Islam yang semakin meningkat, potensi pembayaran zakat mal pun semakin menjadi meningkat. Selanjutnya yaitu pengelolaan zakat pada masa reformasi. Pada era reformasi tahun 1998, setelah menyusun runtuhnya kepemimpinan nasional Orde Baru, terjadi kemajuan signifikan di bidang politik dan sosial kemasyarakatan. Setahun setelah reformasi tersebut, yakni 1999, terbitlah Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tersebut dijelaskan tentang prinsip pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dan di dalam undang-undang zakat tersebut juga disebutkan jenis harta yang dikenai zakat yang belum pernah ada pada zaman Rasulullah SAW.
Selanjutnya yaitu zakat sebagai pengurang harta kena pajak. Dalam ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang terkait dengan PPh dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah. Kebijakan Dirjen menetapkan bahwa terhadap wajib pajak orang pribadi yang ketika penyampaian SPT tahunan PPh yang menyatakan kelebihan bayar termasuk lebih bayar karena pemotongan zakat, niscaya akan dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajaknya tanpa melalui pemeriksaan, tetapi cukup penelitian oleh pegawai pajak. Pembayaran zakat sebagai pengurangan berhasil kena pajak telah berlaku sejak 2001, namun sampai saat ini masih banyak wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam atau pembayar zakat atau muzaki yang belum memanfaatkan pengurangan penghasilan bruto atas pajak penghasilan. Selanjutnya yaitu tentang pengelolaan zakat pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Berdasarkan pasal 1 angka 789 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, organisasi pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, Lembaga Amil Zakat (LAS), dan Unit Pengelolaan Zakat (UPZ). Basnas, LAS, dan UPZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama. Selanjutnya yaitu tentang Badan Amil Zakat Nasional. Pengertiannya, Basnas merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional dan berkedudukan di ibu kota negara. Wewenang dan tanggung jawab BAS. Yang pertama, Ketua Badan Pelaksanaan BAS bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik dalam maupun keluar. Yang kedua, dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing BAS menerapkan prinsip organisasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar BAS ke semua angkatan. Yang selanjutnya, Lembaga Amil Zakat LAS dan pengelolaannya. Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selanjutnya yaitu syarat-syarat dalam pembentukan suatu LAS dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang pertama, pembentukan LAS wajib mendapatkan izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Yang kedua yaitu izin sebagaimana dimaksud pada ayat pertama hanya diberikan apabila pemenuhi persyaratan paling sedikit terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Yang kedua yaitu berbentuk lembaga berbadan hukum, dan yang ketiga mendapat rekomendasi langsung dari Basnas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.